Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fadia Said, NIM 181404026, Prodi Tadris Matematika 18A, mata kuliah Rancangan Pembelajaran Matematika, dosen pengampu Nita Putri Utami, MPD. Lanjut ke materi. Materi yang akan saya jelaskan yaitu pertama, kalender akademik, kedua minggu efektif, ketiga program tahunan, keempat program semester, dan terakhir KKM. Lanjut, kalender akademik adalah jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terikat dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan. Kalender akademik ini disusun oleh sekolah masing-masing dan dijadikan sebagai acuan untuk seluruh kegiatan pembelajaran dalam satu tahun. Di dalam kalender pendidikan biasanya memuat hari efektif, minggu efektif, libur semester, libur besar nasional, libur hari besar keagamaan, dan libur khusus. Nah, kita masuk ke contoh kalender akademik. Di sini contoh kalender akademik dari SMK Negeri 1 Merangin, Provinsi Jambi. Lanjut, kita ke minggu efektif. Minggu efektif adalah jumlah minggu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tiap semester berdasarkan kalender pendidikan. Nah, sebelum kita merancang minggu efektif, kita harus membuat kalender pendidikan. Nah, di sini ada contoh kalender pendidikan tahun pembelajaran 2020-2021 SMK Negeri 1 Merangin, Provinsi Jambi. Sebelum saya membaca kalender pendidikan, saya akan memberitahu cara menghitung minggu efektif. Jika dalam satu minggu terdapat 3 atau lebih hari, maka terhitung minggu efektif. Jika dalam satu minggu kurang dari 3 hari, maka itu tidak termasuk minggu efektif atau minggu tidak efektif. Lanjut, saya akan membaca kalender akademiknya. Nah, di sini di minggu pertama ada 4 hari, yaitu termasuk minggu efektif. Jadi di bulan Juli yaitu ada 5 minggu, di bulan Agustus ada 4 minggu, di bulan September ada 5 minggu, di bulan Oktober ada 5 minggu. Karena di minggu awal November ini ada 3 hari, maka kita sebut minggu efektif. Di bulan November ada 4 minggu, Desember ada 3 minggu. Nah, di bulan Juli awal dari tanggal 1 sampai tanggal 4, yaitu penerimaan peserta didik baru. Di minggu kedua, yaitu pendaftaran ulang. Di minggu ketiga, dari tanggal 15 sampai tanggal 15, yaitu masa orientasi peserta didik. Nah, jadi yang minggu efektif ada dua minggu. Karena di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, yaitu dipakai oleh kegiatan sekolah. Lanjut ke bulan Agustus. Di bulan Agustus ini tidak ada kegiatan yang terpakai di sekolah. Jadi minggu efektifnya ada 4 minggu. Lanjut ke di bulan September, ada 5 minggu, kosong juga tidak ada warnanya. Lanjut ke bulan Oktober, di minggu pertama itu minggu efektif, minggu kedua minggu efektif, dan dari tanggal 12 sampai 17 yaitu UTS. Nah, jadi minggu efektifnya cuma 4 minggu, karena 1 minggu udah terpakai untuk UTS. Di bulan November, yaitu semua minggu tidak terpakai oleh kegiatan sekolah. Jadi, minggu efektifnya ada 4 minggu di bulan November. Di bulan Desember, yaitu
di minggu pertama dan minggu kedua yaitu UAS, dan minggu ketiga dari tanggal 14 sampai 18 yaitu pengolahan nilai rapor, dan di minggu keempat dan minggu kelima yaitu libur semester. Nah, jadi di bulan Desember ini minggu efektifnya tidak ada karena udah terpakai oleh UAS, pengolahan nilai, dan libur semester. Yang tadi saya jelaskan yaitu semester ganjil atau semester 1. Semester 2-nya sama seperti yang saya jelaskan di atas. Jika ditampilkan rincian minggu efektif, maka bentuknya seperti ini. Nah, jumlah minggu semuanya 28 minggu. Minggu tidak efektifnya ada 8 minggu. Minggu efektif 20 minggu. Jadi jumlah jam per minggu ada 4 jam. Jumlah jam pelajaran semester ganjil ada 80 jam. Ini di semester ganjil. Di semester genap, yaitu total minggunya ada 27 minggu, minggu tidak efektifnya ada 11 minggu, minggu efektifnya ada 16 minggu. Jadi jumlah jam per minggu 4 jam, jadi jumlah jam pelajaran semester ganjil adalah 64 jam. Jadi kenapa bisa dapat 64 jam? Minggu efektif kita kalikan dengan 4 jam. Jadi 16 dikali 4 sama dengan 16 4 jam. Lanjut ke program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Langkah-langkah penyusunan prota: 1. Mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. 2. Mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. 3. Melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Dan terakhir, 4. Menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Di sini ada contoh program tahunan, mata pelajaran matematika wajib, satuan pelajaran SMKN 1 Merangin, kelas 10 semester ganjil dan genap, tahun pelajaran 2020-2021. Baik, di sini komponen-komponen dalam prota yaitu KD pengetahuan, KD keterampilan, alokasi waktu. Nah, jika KD pengetahuannya 3.1, maka pasangannya 4.1 yaitu disebut dengan KD keterampilan. Alokasi waktunya ada 8 jam, berarti ada 2 kali pertemuan, 3.2 dan 4.2 dibutuhkan 4 jam, cuma 1 kali pertemuan. 3.3 yaitu 8 jam pertemuan atau 2 kali pertemuan, dan seperti itu selanjutnya. Ini udah ditetapkan oleh guru masing-masing. Seperti ini semester 2-nya. Ada 4 JP. Kita lanjut ke PROMES, program semester. Program semester adalah program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam 1 semester. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Langkah-langkah penyusunan PROMES: 1. Menginput KD dan indikator. 2. Menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk setiap mata pelajaran. 3.
mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Terakhir, 4. Memberikan catatan pada kolom keterangan jika diperlukan. Di sini ada contoh program semester, di mana ada materi pokok atau kompetensi dasar. Materi pertama yaitu pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Itu ada 8 jam pelajaran. Dipakai di minggu kedua dan minggu ketiga. 2 kali pertemuan. Selanjutnya materi nilai mutlak ada 4 jam pelajaran di minggu keempat. Cuma 1 kali pertemuan. Sistem persamaan linier 2 variabel itu ada 8 jam pelajaran. Jadi dipakainya di minggu keempat September dan 5. Ada berarti 4 tambah 4, 8 jam pelajaran. Barisan deret 16 jam pelajaran. Nah, jadi di sini ada 4 kali pertemuan. Karena dalam satu materi barisan dan deret ini harus mencapai 16 jam pelajaran. Jadi harus 4 kali pertemuan. Materi trigonometri 12 jam pelajaran, yaitu 3 pertemuan. Jumlah jam cadangannya tidak ada. Jumlah jam total semester ganjil ada 48 jam pelajaran. Nah, selanjutnya KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan, dinamakan kriteria ketuntasan minimal. KKM ditetapkan oleh sekolah pada awal tahun pelajaran dengan memperhatikan 1. Intake, kemampuan rata-rata peserta didik. 2. Kompleksitas, mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar. Yang 3, kemampuan daya dukung berorientasi pada sumber belajar. Prinsip penetapan KKM. Yang pertama, dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. Yang kedua, KKM, kompetensi dasar, merupakan rata-rata dari KKM indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut. Yang ketiga, kriteria ketuntasan minimal setiap standar kompetensi merupakan rata-rata KKM kompetensi dasar yang terdapat dalam SK tersebut. Yang keempat, kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM, SK yang terdapat dalam 1 semester atau 1 tahun pembelajaran dan dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik. Yang terakhir, pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal. Langkah-langkah penetapan KKM. Pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik dengan skema sebagai berikut. Yang kedua, hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru, mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Yang ketiga, KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Yang keempat, KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua. Baik, di sini ada contoh KKM, di mana saya akan menjelaskan satu kompetensi dasar, yaitu 3.1. Kompetensi dasar dijabarkan menjadi indikator. Di sini ada kompleksitas, daya dukung, intake, dan KKM-nya. Nah, kompleksitas ini adalah tingkat kesulitan atau keluasan materi.
daya dukung sumber belajar siswa, dan terakhir intake adalah kemampuan rata-rata peserta didik. Untuk kompleksitas, kategori tinggi berada di range 50 sampai 64. Range 65 sampai 80. Ini udah ditentukan oleh gurunya. Range 81 sampai 100 itu rendah. Daya dukung range 81 sampai 100 terletak di tinggi. 65 sampai 80 sedang. 50 sampai 64 rendah. Dan terakhir intake di range 81 sampai 100 terletak di tinggi. 65 sampai 80 sedang. 50 sampai 64 rendah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.